Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai Candi Dieng di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Bukan sejarah dan berbagai macam candi yang ada di Pegunungan Dieng, tetapi alasan apa yang mendasari Wangsa Sanjaya untuk membangun candi di daerah ini. Kalau soal candi dan sejarah sudah banyak yang mengulas, tetapi masih jarang yang mengulas mengenai alasan masyarakat Hindu-Buddha memilih Pegunungan Dieng sebagai tempat membangun candi dan tempat suci untuk memuja para dewa. Bagi penganut Hindu-Buddha, membangun tempat pemujaan tak boleh sembarangan. Seperti halnya Muslim dalam membangun masjid, harus mengikuti aturan dan kaidah yang ada pada kitab. Untuk umat Hindu-Buddha, dia mengacu pada kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa. Kitab tersebut menjadi dasar aturan pendirian bangunan suci di India. Kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa belum ditemukan di Indonesia, setidaknya sampai hari ini. Namun, dalam penelitian Mundarjito tahun 1996 disebutkan bahwa penempatan situs candi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sudah sesuai dengan patokan serta syarat lahan yang tertera dalam kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa. Jika melihat penjelasan dari kitab tersebut, Candi Dieng terbilang unik. Komplek candi ini berada di dataran tinggi, berbeda dengan sejumlah candi di Yogyakarta dan Magelang yang sudah memenuhi kaidah yang tertera dalam kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa. Lalu, apa alasan Wangsa Sanjaya membangun candi di kawasan pegunungan yang sangat dingin? Yuk simak tayangan ini sampai tuntas. Jika merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mundarjito dan dimuat dalam buku berjudul Pertimbangan Ekologis Situs Masa Hindu-Buddha di daerah Yogyakarta, Kajian Arkeologi Ruang Semi Mikro, situs atau candi yang sesuai dengan panduan kitab Manasara Silpa Sastra dan Silpa Prakasa berada pada daerah dataran rendah dengan elevasi kurang dari 200 meter, kemiringan landai 0-2 derajat, dan bentuk lahan berupa dataran fluvio gunung api. Sejumlah situs yang berada pada lahan yang kurang potensial dicirikan dengan karakteristik berada pada perbukitan, tanah tidak subur, dan tidak memiliki sumber mata air tetap. Perbedaan kondisi ekologis tersebut menggambarkan bahwa ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk lokasi bangunan suci. Candi di Dieng yang dibangun era Mataram kuno termasuk salah satu komplek candi yang berada pada kondisi ekologis yang cukup unik. Komplek Candi Dieng terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Komplek tersebut berada pada kawasan yang dikenal dengan sebutan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dahulu, lokasi ini diperkirakan sebagai jalur penyebaran agama Hindu-Buddha dari wilayah pesisir pantai utara menuju ke wilayah pedalaman Pulau Jawa. Komplek Candi Dieng memiliki peninggalan arkeologi yang beragam jenisnya, yang terdiri atas jalan kuno, struktur bekas bangunan, arca, saluran air, prasasti, fragmen gerabah, fragmen keramik, dan benda-benda logam.
Temuan prasasti yang mengindikasikan peninggalan kompleks Candi Dieng yang tertua berangka tahun 809 Masehi, sedangkan prasasti termuda berangka tahun 1210 Masehi. Lokasi kompleks Candi Dieng berada pada lahan dataran yang dikelilingi oleh pegunungan api dengan ketinggian mencapai 2000 sampai 2100 meter di atas permukaan air laut. Pada mulanya, bagian dataran merupakan dasar danau yang berasal dari pembentukan lava yang keluar dari letusan gunung api di sekitarnya. Cepatnya sedimentasi berdampak pada mengeringnya seluruh wilayah danau yang lambat laun berubah menjadi dataran. Dataran tinggi Dieng memiliki 9 kawah aktif yang masih sering terjadi erupsi berupa letusan freatik dan gas, terutama CO2. Apabila terjadi erupsi di beberapa kawah, diawali dengan terjadinya gempa bumi lokal maupun gempa bumi regional. Gas berbahaya yang dikeluarkan oleh kawah-kawah di dataran tinggi Dieng adalah gas CO2 atau karbon dioksida. Emisi gas CO2 tidak hanya melalui kawah, tetapi juga sepanjang rekahan dan Yona sesar. Gas CO2 dalam konsentrasi yang tinggi, di atas 30%, dapat menyebabkan kematian. Pegunungan api Dieng merupakan hulu dari 3 daerah aliran sungai atau das besar, yakni Das Serayu, Das Bogowonto, dan Das Luk Ulo. Sumber daya air permukaan yang cukup berpengaruh di dataran tinggi Dieng yaitu Kali Tulis, Tuk Bimo Lukar, dan Telaga Balekambang. Suhu pada siang hari di dataran tinggi Dieng dapat mencapai 15 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 10 derajat Celcius. Pada bulan Juni sampai Agustus atau pada musim kemarau, suhu di dataran tinggi Dieng pada malam hari dapat mencapai 0 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut muncul fenomena embun beku yang dikenal dengan nama embun upas. Dulu, sebelum tahun 500 Masehi, dataran tinggi Dieng masih berupa hutan lebat, hutan perawan yang ditumbuhi pepohonan tinggi dan matahari tidak dapat mencapai dasar hutan. Hasil penelitian Pujo Arinto menemukan bukti bahwa aktivitas manusia semakin intensif di dataran tinggi Dieng pada tahun 500 sampai 1250 Masehi yang diindikasikan dengan adanya perubahan tipe serbuk sari dari hutan primer menjadi hutan sekunder. Setelah tahun 1250, aktivitas manusia di dataran tinggi Dieng mulai menurun, ditandai adanya proses suksesi vegetasi yang berdampak pada perubahan dari hutan sekunder kembali menjadi hutan primer. Pada masa itu, Dieng kembali menjadi hutan yang lebat. Kompleks Candi Dieng pertama kali ditemukan oleh H.C. Cornelius yang mengunjungi Dieng pada tahun 1814. Dalam catatannya, Cornelius menyebutkan bahwa pada 1814 bagian dataran di dataran tinggi Dieng terendam air sehingga tampak menyerupai danau yang cukup besar. Dengan berbekal laporan tersebut, pada tahun 1856, J. Ginsbergen mengunjungi dataran tinggi Dieng, kemudian mengaktifkan kembali saluran air yang disebut Gangsiran Aswatama oleh masyarakat sekitar. J.
J. Kinbergen juga melakukan penggalian serta pemotretan beberapa tinggalan arkeologi di dataran tinggi Dieng, tetapi laporan penelitian tersebut tidak ditemukan hingga kini. Penelitian di dataran tinggi Dieng kemudian dilanjutkan oleh H.L. Melville pada tahun 1911 sampai 1916. Hasil penelitian tersebut mendorong Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang adanya temuan kepurbakalaan di dataran tinggi Dieng yang jumlahnya mencapai 104 temuan, terdiri atas struktur bangunan, candi, dan temuan lepas. Temuan tersebut terbagi menjadi 3 blok wilayah. Blok pertama adalah gugusan Candi Dwarawati. Blok kedua adalah gugusan Candi Arjuna serta Candi Gatotkaca. Dan blok ketiga adalah gugusan Candi Bima. Penelitian mengenai dataran tinggi Dieng dilaporkan dalam Rapporten Oudenkundige Dienst in Nederlands Indie tahun 1915 yang mendeskripsikan banyaknya temuan arca di kompleks struktur bangunan Dharmasala di sekitar kompleks Candi Arjuna. Sejumlah candi yang terdapat pada kompleks Dieng, di antaranya: pertama, kompleks Candi Arjuna berada di bagian tengah dataran tinggi Dieng. Di kompleks Candi Arjuna terdapat 5 buah bangunan candi yang membujur dari utara ke selatan, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembodro. Setiap candi menghadap ke arah barat, kecuali Candi Semar yang menghadap timur berhadapan dengan Candi Arjuna. Kedua, kompleks Candi Setyaki terletak di sebelah barat dan tidak jauh dari kompleks Candi Arjuna. Pada kompleks Candi Setyaki terdapat 6 bangunan, yaitu Candi Setyaki, Candi Petruk, Candi Antarejo, Candi Nakula Sadewa, Candi Nalagareng, dan Candi Gatotkaca. Candi yang telah dipugar dan dapat diamati adalah Candi Setyaki, sedangkan candi lainnya telah runtuh dan tidak dipugar lagi. Ketiga, kompleks Candi Dwarawati. Pada kelompok Candi Dwarawati ini terdapat 2 bangunan candi, yakni Candi Dwarawati dan Candi Parikesit. Keempat, kompleks Candi Gatotkaca. Kelompok Candi Gatotkaca berada di dekat Balai Kambang. Semula terdapat 3 bangunan candi, yakni Candi Gatotkaca, Candi Abhyasa, dan Candi Pandu. Namun, yang dapat dipugar hanya Candi Gatotkaca. Kelima, kompleks Candi Bima yang berada di bagian paling selatan kompleks Candi Dieng. Lokasinya agak bergelombang dan berada di sebuah bukit kecil. Di sekitar Candi Bima terdapat situs Reco Gede. Selain candi, di kompleks dataran tinggi Dieng ini, para peneliti juga menemukan sejumlah situs berharga, misalnya Ondo Budo, yaitu jalan kuno yang terdapat di perbukitan dan digunakan oleh masyarakat pada masa Hindu-Buddha sebagai jalan menuju dataran tinggi Dieng. Jalan tersebut terbuat dari batu andesit yang disusun menyerupai tangga. Penyebutan Buddha tidak mengarah pada agama Buddha, tetapi untuk menyebut tinggalan arkeologi yang berasal dari masa Hindu-Buddha. Kemudian, situs Watu Kelir. Situs Watu Kelir merupakan talut yang digunakan masyarakat untuk mengurangi resiko longsor.
Talut tersebut dari batu andesit yang disusun mengikuti bentuk lereng untuk meredam pergerakan massa tanah. Pada bagian tengah watu kelir terdapat tangga untuk akses naik serta turun pada talut tersebut. Ada juga Tok Bimo Lukar, salah satu sumber mata air yang berada paling dekat komplek Candi Dieng. Di sekitar mata air ini terdapat 2 buah jalat wara dan beberapa batu andesit yang dibentuk menyerupai batuan candi. Juga ditemukan Gangsiran Aswatama. Gangsiran Aswatama adalah saluran air yang terdapat pada bagian dataran di Dieng. Gangsiran Aswatama pernah difungsikan kembali saat penemuan komplek Candi Dieng. Saya tidak akan membahas mengenai candi dan sejumlah situs yang ditemukan di dataran tinggi Dieng. Sudah banyak yang membahas soal itu. Saya akan mengulas mengenai alasan membangun tempat suci di dataran tinggi Dieng. Menurut Stella Kramris dalam buku The Hindu Temple, disebutkan bahwa lokasi untuk membangun tempat suci harus memiliki sumber daya air. Dataran tinggi Dieng memiliki sumber daya air yang cukup besar, sehingga syarat utama lahan untuk mendirikan bangunan suci. Ketersediaan sumber daya air dibuktikan dengan adanya kali tulis dan Telaga Balai Kambang yang lokasinya tidak jauh dari komplek candi. Tidak jauh dari lokasi komplek Candi Arjuna juga terdapat mata air yang cukup penting, yaitu Tok Bimo Lukar. Sumber daya air yang cukup besar dibuktikan pula dengan penemuan situs Gangsiran Aswatama. Tingginya debit air yang menuju ke komplek candi serta tidak adanya saluran air keluar dataran menyebabkan terendamnya sebagian komplek Candi Dieng. Pada saat penemuan candi di dataran tinggi Dieng, Gangsiran Aswatama kemudian difungsikan kembali untuk mengurangi debit air yang ada pada komplek Candi Dieng. Aspek lain yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi bangunan suci adalah akses dan kemiringan lahan. Dataran tinggi Dieng yang terbagi menjadi satuan dataran dan pegunungan memiliki kemiringan lahan yang berbeda. Bagian dataran memiliki kemiringan mencapai 0 sampai 2 derajat, sedangkan lereng pegunungan apinya memiliki kemiringan lereng yang cukup terjal, mencapai 16 derajat sampai 36 derajat. Lahan datar dipilih untuk mendirikan candi karena pada dasarnya candi membutuhkan lokasi yang datar agar stabilitas candi terjaga. Aspek lingkungan lain yang juga dipertimbangkan oleh masyarakat dalam pemilihan lokasi candi adalah ketersediaan sumber daya alam berupa batuan dan kayu untuk pembangunan infrastruktur dan komponen penunjang peribadahan. Komponen batuan penyusun candi dan struktur komplek Candi Dieng merupakan batu andesit. Batu andesit dihasilkan oleh pegunungan api. Batuan tersebut tersedia di sekitar pegunungan api Dieng yang merupakan pegunungan vulkanik. Sementara itu, alasan pemilihan Dieng sebagai lokasi pembangunan tempat suci bisa dilihat dari faktor agama. Untuk memilih lokasi yang tepat, digunakan berbagai macam teknik sesuai dengan kitab yang ada di India. Teknik itu untuk melihat apakah daerah tersebut subur, kuat menahan bangunan, serta tidak mengandung zat berbahaya. Dataran tinggi Dieng memenuhi sejumlah persyaratan tersebut. Selain itu, lanskap fisik dataran tinggi Dieng merupakan
perwujudan fisik dari konsep ruang sakral agama Hindu yang mempercayai bahwa gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Konsep perjalanan tersebut tergambarkan dengan adanya situs Ondo Budo yang berada di lereng-lereng pegunungan Dieng. Perjalanan menuju candi-candi di komplek Candi Dieng merupakan perjalanan untuk mencapai moksa. Konsep perjalanan yang sulit dan berat berkaitan dengan adanya perubahan dari sakral ke profan, dari yang ilusi dan sementara ke dalam kenyataan dan keabadian, dari manusia menuju kedewaan, dan dari kematian menuju kehidupan. Makna dari perjalanan berat ini untuk mencapai suatu tujuan, yaitu penyucian dalam diri manusia. Pemilihan lokasi bangunan suci tidak hanya mempertimbangkan kesuburan saja, tetapi juga memperhatikan dewa yang dipuja. Berdasarkan data yang terkumpul, bangunan suci atau candi yang berada di dataran tinggi Dieng dibuat untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Keberadaan tinggalan arkeologi berupa lingga yoni, arca, dan prasasti menunjukkan Dewa Siwa sebagai dewa utama. Dalam agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa yang senang melakukan pertapaan, sehingga diperlukan suasana yang nyaman dalam melakukan pertapaan bagi para pemujanya. Lokasi itu bersuasana tenang, jauh dari aktivitas pemukiman. Lokasi tersebut dapat ditemukan di pegunungan karena mendorong terwujudnya ruang sakral. Lokasi situs di dataran tinggi Dieng memiliki banyak sumber air. Suasananya juga tenang karena dikelilingi oleh hutan, sehingga cocok untuk bertapa. Dari paparan tadi terbukti bahwa pemilihan dataran tinggi Dieng sebagai tempat membangun tempat suci agama Hindu-Buddha dipengaruhi dua hal. Pertama, alasan lingkungan. Dataran tinggi Dieng memiliki sumber alam yang memadai berupa air, batu, maupun kayu. Akses dan kemiringan juga memenuhi syarat untuk membangun tempat suci sehingga mempermudah aktivitas religi mereka. Kedua adalah alasan religi. Masyarakat Hindu percaya bahwa gunung adalah tempat tinggal para dewa, dan dewa yang disembah di dataran tinggi Dieng adalah Dewa Siwa, dewa yang suka bertapa sehingga membutuhkan tempat yang tenang dan suci. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.